Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini lancar. Silakan ketua untuk mengawali doa. Izin mengajar menyesuaikan siswa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Nggak ada yang sakit ya? Sehat semua ya? Sebelumnya saya presensi terlebih dahulu. Agnunisha Fadila, Hadir, Pak. Airin Nawang Ayuning Tias, Hadir, Pak. Aisyah Jasmine, Hadir, Pak. Akmal Deva Ramdhani. Sakit, Pak. Oh sakit, ya. Alina Vicky Sabrina, Hadir, Pak. Ananda Ragil Maulana, Syahla Sobuna Talita, Selni Nasihatul Rizki. Izin. Oke. Sebelumnya kita mempelajari mengenai puisi ya. Nah, supaya kalian lebih semangat ya, kemudian tidak letih. Nah, yuk kita sejenak melakukan ice breaking. Silakan kalian berdiri. Yuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Oke, biar kalian semangat ya. Semangat ya. Oke. Nanti ice breaking tepuk pagi, siang dan malam. Oke. Konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Wah, ini nih. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Kalian harus konsentrasi. Kita mau belajar kaitannya dengan puisi ya. Sekali lagi ya. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Terima kasih. Yuk kasih tepuk tangan. Boleh kalian duduk dulu. Sebelumnya kita mempelajari mengenai puisi, mempelajari mengenai teks puisi ya. Nah, kita ingat apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya mengenai definisi, kemudian struktur, kemudian Konsep kebahasaan. nah, sekarang coba puisi. Apa itu puisi? Pak, puisi adalah bentuk karya sastra tertulis di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna serta mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan lirik dalam baitnya. Iya, kasih tepuk tangan. Puisi. Luar biasa kalian. Hari ini, nah kita masih melanjutkan kaitannya dengan puisi, ya kan? Tapi berkaitan dengan praktik membaca puisi. Nah, ada yang pernah membaca puisi di sini? Nah, pernah membaca puisi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang perlu kalian perhatikan, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mencermati video. Ya kan, saya akan menggunakan model amati,
kemudian tiru, kemudian modifikasi. Tapi sebelumnya, sebelum saya melanjutkan ke apa yang nanti akan kalian lakukan, jadi nanti tugas kalian adalah mendemonstrasikan puisi. Nah, mendemonstrasikan puisi di depan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk pada masuk pada mendemonstrasikan atau memahami kaitannya dengan membaca sebuah puisi. Nah, kalian silakan siapkan telepon genggam kalian. Kalian bisa melihat link yang ada di papan tulis. Link ada di papan tulis. Silakan bisa kalian kerjakan. Bisa dibuka ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Iya. Nah, iya itu. Silakan bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Selesai? Belum. Oh, belum. Ya. Silakan bisa dilanjut. Oke, selesai ya? Selesai? Iya. Oke, kita lanjutkan dengan membuka kaitannya dengan materi puisi. Nah, silakan bisa kalian buka. Ini linknya bisa kalian buka melalui Google Drive. Silakan kalian pelajari dari apa yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Silakan dibuka. Bisa dibuka. Tuh linknya. Coba bisa dibuka. Bisa dibuka. Linknya. Tuh. Oke, bisa dibuka. Iya. Silakan kalian pelajari, kalian pahami dari link yang ada di papan tulis, ya kan, berkaitan dengan puisi, membaca sebuah puisi. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang apa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian membaca puisi? Ada artikulasi dan intonasi. Ekspresi dan mimik, gerak tubuh dan gestur, mental, tempo, pengaturan pernafasan, sama makna puisi. Oke, supaya kalian lebih paham. Nah, nih, silakan kalian bisa mencermati video membaca puisi. Nah, ini. Silakan bisa kalian cermati. Menyanyikan lagu ini. Menyanyikan lagu ini. Meskipun tak ada yang peduli. Biarpun semua orang sudah tuli. Nah, itu contoh membaca sebuah puisi yang baik. Kira-kira apa yang kalian dapatkan ketika kalian melihat tayangan tadi? Apa yang bisa dimunculkan? Apa, Mas Batin? Perasaannya. Menghayati. Kemudian? Izin jawab. Mungkin ekspresi sama mimik muka itu menentukan gimana bagusnya jalannya puisi saat dibacakan. Jalannya puisi saat dibacakan. Ada lagi? Ekspresi. Kemudian intonasinya gimana? Intonasi sama ekspresinya Sesuai dengan makna yang terkandung di dalam isi puisi ya. Oke, tentunya kalian sudah paham ya dengan apa yang kalian lihat tadi. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok. Dimulai dari sekarang. Yuk, silakan membentuk kelompok. Silakan nanti kalian diskusikan. Di sini ada hal yang perlu kalian perhatikan berkaitan dengan puisi yang nanti akan kelompok bacakan atau didemonstrasikan di depan. Berdasarkan apa yang sudah kalian lihat, nanti silakan bisa kalian kerjakan. Mulai dari kelompok 1, mana kelompok 1? Kemudian kelompok 2, Iya, kelompok
3, kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Oke, silakan bisa didiskusikan dari lembar kerja kalian ada di situ. Nanti kalian bisa mendemonstrasikan dengan cara yang sudah kalian lihat dengan amati, kemudian tiru dan modifikasi. Silakan bisa didiskusikan, bisa kalian berlatih, atau bisa kalian barangkali kalian dengan apa yang sudah ditayangkan kaitannya dengan video kurang, bisa kalian melihat pada YouTube atau media lain. Silakan bisa kalian kerjakan dari masing-masing kelompok. Silakan. Ini ya, ini puisinya apa coba? Puisinya. Nah, puisinya, ini puisinya. Nah, ini puisinya. Nah, ini puisinya. Nah, jadi nanti ketika membaca sebuah puisi berarti kaitannya dengan ekspresi ya, ekspresi. Nah, nanti silakan dibaca, misalnya berlatih kalian membaca kaitan dengan ekspresi. Terus bagaimana misalnya Diponegoro misalnya, atau puisi apa di situ yang ada di situ? Oh, terima kasih guru. Nah, kira-kira apa perasaannya, kemudian intonasi, kemudian ekspresinya kira-kira dari puisi ini nih bagaimana gitu loh. Nah, nanti diskusikan, kemudian kalian bisa berlatih. Bisa ya, bisa dipahami ya. Silakan boleh dikerjakan, dilanjutkan. Kemudian kelompok 2 ya, kelompok 2 ini dapat puisinya apa ini? Negeri yang terbelah. Negeri yang terbelah. Nah, dari sekilas bentuk baris dan baitnya kira-kira mengenai apa sih sebenarnya? Jadi mengenai apa ya, kayak suatu negeri yang kayak terbelah gitu, tapi di situnya kayak mengandung suatu masalah gitu. Masalah. Nah, kira-kira cara membacanya itu seperti apa? Mungkin lebih ke kayak sedih ya, dramatis. Sedih, dramatis. Iya ya. Tempo mungkin agak tinggi atau agak tinggi, tapi ada yang juga menurun. ada yang juga menurun. Oke, bisa dipahami ya? Bisa ya, silakan bisa dikerjakan dengan lembar yang ada. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti bisa mendemonstrasikan di depan. Oke, siap. Perjuangan. Nah, berarti kira-kira cara membacanya seperti apa? Kira-kira itu dengan menggebu-gebu atau semangat? Ada juga kayak yang sedih gitu. Kayak yang sedih, ada yang sedih, ada yang semangat gitu ya. Oke, bisa ya berarti ya? Bisa. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Iya. Oke, sudah bisa dipahami dari masing-masing puisi? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Apa namanya? Ketika sebelum ketika maju ke depan dari masing-masing kelompok, nanti di lembar LKPD di bagian belakang itu ada penilaian ya. Nah, ada penilaian. Silakan nanti kalian menilai kelompok lain ya kan yang menyampaikan puisinya di depan, kemudian kalian tinggal memberi centang saja. Ya kan, misalnya kaitannya dengan suara, ekspresi dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya? Yuk, silakan dimulai dari kelompok. Silakan. Yuk, kelompok 1 dicoba. Yuk, silakan dicoba. Yuk, bisa bergantian. Ya. Yuk. Kelompok yang lain silakan bisa mencermati. Kemudian kalian memberikan penilaian, tanggapan atau kritikan terhadap apa yang disampaikan dari kelompok yang maju. Nah, dari kelompok 1 yuk, dari kelompok 1. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layaknya sebutir nasi. Oke, barangkali ada yang memberi tanggapan kaitannya dengan pembacaan puisi mengenai Marsinah di depan. Kira-kira ada? Ya. Mungkin untuk kelompok 1 itu intonasinya udah bagus. Iya. Mungkin masih ya ekspresi sama mentalnya masih maju-maju gitu. Iya. Iya, intinya adalah yang pertama adalah menurut saya ya betul. Kaitannya dengan intonasi. Nah, kemudian apa? Ekspresi, ya kan? Ketika kita membaca puisi, boleh kita menggerakkan tangan untuk memunculkan ekspresi.
Kelompok 2, siap kelompok 2. Yo, kelompok 2. Ya, kelompok 2, yo. Negeri yang terbelah. Karya Helvi Tiana Rosa. Pikiran siapa yang bertubi-tubi dikebiri dalam kata-kata yang api, lalu kebenaran menjadi canggung dan asing dan tak lagi mudah untuk dikenali. Nalar siapa yang digerus berulang kali ketika kebajikan dipersekusi, penjaga risalah difitnah dan didiskriminasi, pencari keadilan berduyun-duyun jadi terdakwa, dikunci di balik jeruji. Oh, kaki hukum yang kian pincang dan rejam. Yo, barangkali ada yang mau menanggapi? Ya. Ya, itu ya. Kaitannya dengan apa yang sudah kalian sampaikan dengan mendemonstrasikan dengan masing-masing kelompok, semuanya bagus sekali. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Hanya perlu kalian perbaiki supaya lebih bagus. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, nah silakan kalian bisa melihat ya kan mengenai post test. Nah, silakan bisa kalian masuk ke link itu, kemudian silakan kalian kerjakan post test. Selesai? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai kalian mengerjakan post test. Nah, kita sedikit merefleksi kira-kira dari pembelajaran ini apa simpulannya? Mas Batil, dari pembelajaran ini dengan apa yang sudah kita lakukan dari awal kira-kira apa? Jadi puisi digunakan seorang untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dialami, baik dari peristiwa yang dia dapatkan ataupun hati yang dia rasakan. Jadi dia meluapkan isi hatinya itu melalui kata-kata indah, melalui puisi itu. Puisi itu. Ada lagi? Kira-kira dari yang kita dapat kaitannya dengan apa namanya sudah kita sampaikan dari awal dengan media video ya. Kira-kira lebih mudah atau lebih sulit ketika kalian membacakan sebuah puisi dengan media video itu? Lebih mudah. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa lebih mudah? Ya, coba. Nah, boleh. Pembelajaran hari ini menurut saya lebih mudah karena disertai dengan video, di mana kita menonton video terus kita jadi tahu gimana cara membaca puisi dengan baik dan benar dan menggunakan intonasi serta memilih wajah yang baik dan benar. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Ada lagi? Bisa memberikan masukan? Jadi untuk membacakan sebuah puisi itu kita harus bisa mendalami dulu makna puisinya apa. Jadi Iya. kita bisa mengekspresikannya sesuai dengan makna. Iya. Oke. Kasih tepuk tangan lagi. Jadi intinya itu pembelajaran hari ini. Kemudian bagi kalian yang sudah kalian kerjakan post testnya masih di bawah KKM nanti melakukan remedial. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas berkaitan dengan negosiasi. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.